Baik, pada hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu tentang bab 2. Sebelumnya Ustaz sampaikan dulu ya, pada bab 1 ada bagian yang belum dijelaskan yaitu tentang mutasi ilmiah ya. Dikarenakan pada COVID sekarang ini, maka pembelajaran matematika itu yang disampaikan itu bagian yang penting-penting saja. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Materi ini sangat penting karena ini merupakan dasar kalian ya ketika melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, baik itu di SMA, MA, atau SMK. Materi ini merupakan dasar materi limit. Ketika kalian SLTA nanti kalian akan belajar tentang limit. Kemudian limit itu merupakan dasar dari kalkulus. Ketika kalian itu jurusan sains ya, baik itu matematika, IPA, komputer, kalian akan belajar yang namanya kalkulus. Untuk itu ya silakan dicermati ya pelajaran hari ini karena ini sangat penting sebagai bekal kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Sekarang kita langsung saja ke peta konsepnya ya. Pada bab ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri dan nilai optimum menentukan fungsi kuadrat. Ya, sebelumnya persamaan kuadrat ini merupakan ditemukan oleh Omar Khayyam. Omar Khayyam ini merupakan ya, ilmuwan dari seorang muslim. Pada hari ini kita akan belajar kembali ya apa yang sudah ditemukan oleh Ibnu Khayyam tersebut. Sekarang kita langsung masuk ke persamaan kuadrat. Pada kelas 1 dulu kalian sudah belajar yang namanya persamaan linear. Ada masih ingat apa itu persamaan linear? Contohnya itu 2x tambah 4 sama dengan 4. Apalagi contohnya? Nah, sekarang kalau saya tanya 2x kurang 4, 2x kurang 2 sama dengan 4, berapa nilai x-nya? Berapa nilai x-nya supaya 2x kurang 2 itu sama dengan 4? Masih ingat kan cara mencarinya? Berapa? X-nya sama dengan 6 ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat kuadrat itu apa? Pangkat berapa? Pangkat 2. Ya, pangkat 2 ya. Jadi, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya 2. Bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Salah satu contoh persamaan kuadrat ya bisa x kuadrat tambah 5x tambah 6, bisa x kuadrat tambah 2x sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, ketika kita belajar matematika, maka kita akan dihadapkan dengan fakta, masalah, dan solusi. Sekarang kita akan belajar tentang solusi dari persamaan kuadrat. Bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat?
Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir atau yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada hari ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Silakan cermati penjelasan dari Ustaz. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, bentuk dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kita ubah dia menjadi ax tambah p dikalikan dengan ax tambah q sama dengan 0. Di mana P tambah Q sama dengan B, kemudian P dikali Q sama dengan C. Contohnya, X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini, langkah kita pertama adalah kita menentukan A, B, dan C. Berdasarkan bentuk dari AX kuadrat tambah BX tambah C, di sini A-nya, di sini B-nya, di sini C-nya. Berdasarkan ini, kalau nggak ditulis, di sininya 1 ya. A-nya sama dengan 1. Kemudian B sama dengan ini ya. B itu ini. BX 4. Kemudian C sama dengan C itu yang ini, 4. Nah, setelah kita menentukan A, B, dan C-nya, langkah berikutnya, kita akan mengalihkan A dikali C. A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? C-nya 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, langkah berikutnya, kita akan mencari faktor. Kita akan mencari faktor dari 4. 4 ini bisa dikali berapa saja. 1 udah pasti bisa ya. 1 dikali 4. Kemudian 2. Udah berapa lagi? 2 dikali 2. Nah, dari 2 pasang faktor ini, kita akan mencari satu pasang yang kita tambahkan akan menghasilkan B. Kemudian ketika kita kalikan, dia akan menghasilkan C. Berdasarkan ketentuan ini. Kira-kira apa yang cocok? 2 kali 2 ya. Ini kita anggap sebagai P. Ini kita anggap sebagai Q. Berdasarkan ketentuan yang ini tadi, P ditambah Q. Hasilnya P. P
ditambah Q, hasilnya B. Atau B sama dengan P ditambah Q. Sama saja ya. 2 ditambah 2, hasilnya B. B-nya tadi berapa? B-nya 4 nih ya. Nah, cocok. Nah, ini cocok. Kemudian satu lagi. P dikali Q, hasilnya C. P-nya tadi kita anggap ini ya. P-nya itu 2. 2 dikali 2, hasilnya C-nya berapa? C-nya 4. 2 kali 2 benar nggak 4? Benar ya. Sehingga bentuk ini tadi, hasil akhirnya itu berdasarkan yang ini tadi. Bentuk ini kita ubah dia menjadi ini. Sehingga ini kan ini ax kuadrat, di sini ax. Kalau sini x kuadrat berarti di sininya x. Di sininya berarti x. X ditambah tentuan ini tadi ya. X ditambah P. P-nya tadi berapa? P-nya yang ini, 2. X ditambah 2 dikali X ditambah 2. Jadi inilah hasil dari pemfaktoran dari X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan menjadi X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 2. Ini bisa kita buktikan di sini ya, coret-coretnya. X dikali X, X kuadrat. Kemudian X dikali 2, 2X ditambah 2X. Kemudian 2 dikali X tambah 2X. Kemudian 2 dikali 2, 4. Yang bisa kita sederhanakan. Saya 2X tambah 2X, X kuadrat. Tambah 4X ditambah 4. Terbukti ya, bahwa ketika ini kita kalikan hasilnya ini. Bisa dimengerti? Saya kurang 15 sama dengan 0. Langkahnya masih sama dengan yang tadi ya. Langkah pertamanya apa tadi? Kita akan menentukan A-nya berapa, B-nya berapa. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya berapa? 2, C? C-nya negatif 15. Caranya sama ya. Langkah pertama kita akan mengalihkan A kali C. A-nya berapa? A-nya 1. C-nya 15. 1 kali negatif 15 berapa? 1 kali negatif 15 berapa? Negatif 15. Nah, untuk memfaktorkannya, kita cukup mencari faktor dari 15 saja. Faktor dari 15. Khusus untuk faktor ini kita cari yang positifnya saja. Faktor dari 15 berapa saja? 1 kali 15. Kemudian berapa lagi? 2 bisa? Nggak bisa. 3 bisa? Bisa. 3 kali 5. Kemudian ada yang bisa lagi? 4, 5. 5 bisa ya 5 kali 3. Tapi sama saja dengan 3 kali 5. Nah, dari dua pasang ini kita akan menentukan satu pasang
yang ketika kita jumlahkan akan menghasilkan B, ketika kita kalikan dia akan menghasilkan C, negatif 15. Kira-kira mana yang cocok? B-nya itu 2, C-nya itu negatif 15. Kira-kira mana yang cocok? 3 dan 5 ya. Sehingga berdasarkan ketentuan tadi, ini kita anggap P. Ini kita anggap P. Ini kita anggap Q. Berdasarkan ketentuan tadi kan P ditambah Q itu sama dengan B. P-nya berapa? 3. Ini kita tambahkan. Ini boleh ya, boleh positif tambah negatif, boleh negatif tambah positif, boleh positif tambah positif, boleh negatif tambah negatif. Yang menghasilkan 2, apa cocoknya? Negatif 3 ditambah 5. Ini harus lancar ya positif negatif ini. Sehingga bentuk ini, nah ini baru P tambah Q ya. Berikutnya P dikali Q. P-nya tadi berapa? 3. 3 dikali negatif 3 dikali 5. Benar nggak hasilnya C? C-nya berapa? Negatif 15. Benar nggak? Negatif 3 dikali 5 negatif 15. Betul ya? Sehingga hasilnya itu sama kayak tadi ya, X tambah, di sini tambah ya, tambah negatif 3, positif jumlah negatif jadi negatif ya, X dikurang 3, kemudian dikali, di sininya masih X, ingat ya ketentuan tadi, AX kuadrat, di sini AX, kalau di sini X kuadrat berarti di sini X, X ditambah, ini tadi ya, Q-nya yang ini, X ditambah 5. Jadi hasil akhirnya itu ini. X dikurang 3 dikali X tambah 5. Pembuktiannya sama seperti contoh 1 tadi. Bisa dimengerti? Sama dengan sebelumnya ya. Kita akan menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, A-nya berapa. Ingat ya, ini AX kuadrat. Di sini 2X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya di sini BX, di sini negatif 5X, berarti B-nya negatif 5. Kemudian C itu konstanta, C-nya berapa? 2. Angkanya sama, kita akan mengalihkan A kali C. A dikali C, A-nya berapa? 2. 2 dikali 2, berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Sama kayak tadi, apa langkah berikutnya? Memfaktorkan. Faktor dari 4. Berapa? Faktor dari 4. Faktor dari 4 berapa? Faktor dari 4 udah tadi ya. 1 kali 4. Kemudian 2 kali 2. Nah, sekarang dari 2 pasang ini kita cari 1 pasang. Ketika kita jumlahkan, dia akan menghasilkan B, negatif 2. P sama seperti tadi ya. Ini kita anggap P, ini kita anggap Q. Sama kayak yang tadi. P ditambah Q sama
B tambah Q sama dengan B. B-nya berapa? B-nya 2. B-nya, ya ini bukan mesti yang ini ya. Boleh yang di atas ini boleh juga. Ketika kita jumlahkan hasilnya, B-nya berapa? Negatif 5. Ketika kita jumlahkan hasilnya, negatif 5. Boleh positif tambah positif, negatif tambah negatif, positif tambah negatif, negatif tambah positif. Apa kira-kira? Jawabannya negatif 1, negatif 5. Benar nggak negatif 1 tambah? Benar nggak negatif 1 tambah negatif 4? Hasilnya negatif 5. Benar ya? Akan mengubahnya menjadi bentuk seperti tadi ya, AX kuadrat, di sini AX 2X kuadrat, berarti di sininya 2X ya. Kemudian ditambah B-nya tadi berapa? Negatif 1. Negatif 1. Kemudian dikali, di sini masih 2X ya. Masih 2X. Berapa tadi Q-nya? Kurang 4. Nah, untuk yang A-nya besar dari 1 atau selain 1, maka di sininya kita bagikan dengan A. A-nya tadi berapa? A-nya tadi berapa? A-nya 2. Di sini dibagi 2. Kenapa tadi yang A itu, yang A-nya 1 tidak dibagi dengan 1? Karena setiap bilangan dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga bentuk yang contoh 1 dan 2 tadi tidak perlu dibagi dengan A yang 1 itu. Sehingga ini kita peroleh, ini bisa kita coret ya. 2, 2. Ini bisa coret, jadi hasil akhirnya itu, ini 2 sama 4 ini bisa ya, 2 tadi ya. Ini bisa kita buat 2X dikurang 1. Kemudian dikali, ini tadi 2-nya udah kita coret, berarti tinggal X. Kemudian kurang 2. Jadi hasil akhirnya itu ini. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau tidak paham, ya boleh diulang-ulang videonya. Kemudian bisa juga ya tengok video YouTube yang lain. Ya, saya rasa cukup ya pertemuan pada hari ini. Di akhir pertemuan nanti, Ustaz akan mengasih latihan ya.